apa kabar? Kita lanjutkan lagi ngobrol bersama dengan Bung Rocky Gerung. Tapi sebelum kita ngomongin perkembangan di dalam negeri ya, Bung Rocky, kita perlu update ya kondisi Hmm. internasional karena kemarin kan banyak sekali yang mengkhawatirkan, termasuk Sekjen PBB, kemungkinan serangan Iran itu akan memicu Perang Dunia Ketiga. Ini karena bagaimanapun juga tentu ini berkaitan dengan negara-negara proksinya ya. Ada Amerika tentu yang punya yang mempunyai proksi Israel, dan kemudian Iran tentu saja ini bagian dari proksi dua kekuatan besar juga, Rusia dan Cina. Tetapi kelihatannya ini sementara kita bisa narik napas lega gitu, terhindarkan karena Iran menyatakan gue udah cukup menghukum lu sebagai pembalasan atas serangan lu di Damaskus. Dan kemudian ketika Netanyahu menyatakan tunggu serangan balik, kemudian Joe Biden bilang gue kagak ikut-ikutan ya, Amerika nggak ikut-ikutan. Nah ini menarik nih. Saya kira ya kan kita selalu tahu bahwa ada prinsip quid pro quo itu. Jadi kalau Iya. lu hajar gua mesti balas juga dong supaya Hmm. seimbang di mata internasional tuh. Dan sinyal bahwa Iran memang ingin supaya ada keseimbangan baru, supaya proses-proses di Timur Tengah itu tidak terus-menerus memihak pada Israel tuh. Jadi saya kira Iran mengambil kesimpulan, tetapi tentu Iran menghitung juga kalau itu eskalasinya jadi panjang, jadi potensi perang dunia atau bahkan perang regional itu, dia mungkin tidak mampu tuh untuk mempersiapkan persenjataannya tuh. Dan potensi krisis ekonomi itu pasti juga akan menyebabkan persiapan perang Iran itu terhambat misalnya karena akan ada boykot kiri kanan itu. Dan Cina tentu juga menghitung hal yang sama. Kalau Iran masuk di dalam kondisi perang, tentu kan Cina tergantung pada Iran minyaknya. Kan minyak Iran itu sebagian besar diekspor ke Cina tuh. Jadi kelihatannya itu soalnya pertimbangan ekonomi. Tetapi juga ada pertimbangan yang sifatnya ideologis. Karena yang memerintah adalah Netanyahu dari partai Likud yang konservatif, Hmm. yang bisa membahayakan perdamaian di Timur Tengah. Kan di Amerika Partai Demokrat yang selalu ingin ada perdamaian tuh. Hmm. Walaupun gertakan Netanyahu itu di awal membuat Joe Biden langsung berpihak pada Israel. Tapi saya kira ke Kongres menghitung juga kondisi-kondisi yang bisa membuat eskalasi ini melebar, lalu Amerika kehilangan postur di beberapa tempat yang lagi dia pantau, terutama Cina Selatan dan Selat Taiwan misalnya. Jadi Joe Biden udah kasih sinyal bahwa lu mau perang kita nggak akan dukung ya. Hmm. Itu artinya teguran pada Netanyahu tuh. Dan biasanya sinyal itu menunjukkan Netanyahu bisa diganti sebagai Perdana Menteri karena nggak Ya, dapat ya. dukungan dari Amerika Serikat. Ya, ini akan berpengaruh terhadap katakanlah pemilu di dalam negeri Yes, sana ya, di ya. Israel. Apalagi kalau dampaknya kemudian secara ekonomi itu berdampak kepada masyarakat kehidupan sehari-hari, pasti bisa jatuh ini pemerintahnya Netanyahu. Ya, iya itu jadi Netanyahu juga berpikir ya dia mesti selamatkan dulu kabinetnya tuh karena dia masih berupaya untuk mendalilkan bahwa dia tidak mungkin berdamai dengan Palestina kan. Hmm. Sementara dunia sebetulnya menghendaki ada perdamaian di situ tuh. Hmm. Jadi Netanyahu mungkin menganggap ya dikonten aja lah sebagai perang dua 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 proksi ini nih. Hmm. Dan bukan perang yang bisa memicu perang dunia ketiga atau minimal perang regional tuh. Jadi kita mau melihat ini sebagai satu peristiwa yang pasti akan disimpan dulu sementara kreatif karena Iran nggak mungkin berhenti untuk mempersoalkan status Palestina yang diduduki oleh Israel. Demikian juga Israel kalau pemerintahnya masih konservatif Likud ini itu dia juga akan bertahan pada protokol apa namanya itu protokol Sion yang selalu dianggap bahwa tanah itu adalah tanah perjanjian dan segala Ya. macam hal yang didalilkan secara teologis tuh. Hmm. Jadi kelihatannya ketegangan masih akan berlanjut, tetapi kondisi pragmatis bisa kita lihat terutama teguran dari Joe Biden bahwa Israel itu nggak boleh ambil risiko di situ karena itu membahayakan juga persiapan global Amerika di beberapa tempat yang lain. Yes, oke. Jadi saya kira mungkin sementara ini dunia begitu ya bisa menarik napas lega gitu ya dengan situasi ini, karena diharapkan sementara ini reda dulu lah ketegangan di Timur Tengah itu, karena saya kira bagi Indonesia juga ini juga dampaknya serius kan, seperti kita kita bahas ya Bung Rocky kemarin. Nah, kita balik ke Indonesia itu Bung Rocky. Ini petanya juga makin menarik ya. Jadi tidak seperti selinier yang seperti banyak orang-orang bayangkan bahwa, atau yang dibayangkan oleh tim hukumnya paslon 01, 02 gitu, bahwa oke, seperti Yusril bilang bahwa tidak akan ada halangan lagi
bahwa Mahkamah Konstitusi akan menolak gugatan dari 01 dan 03 dan kemudian akan Pak Prabowo Gibran akan segera dilantik. Saya kira persoalannya nggak sederhana itu. Kalau toh kemudian dilantik pun ada persoalan ikutan lagi yang harus dihadapi oleh pemerintahan yang baru. Ya, orang membayangkan, terutama secara mental orang susah misalnya menerima fakta bahwa Prabowo betul-betul bisa tune in dengan keadaan yang dihasilkan melalui pemilu yang cacat. Kan itu Ya. soalnya kan. Jadi soal pembuktian hukum orang anggap ya udah mau dibuktikan cara apapun. Secara kultur Indonesia itu memaksa anak untuk terlibat dan di backup oleh ayahnya itu kan KKN beneran tuh, KKN yang sangat nyata tuh. Jadi kondisi-kondisi psikososial ini yang akan justru menyulitkan Prabowo nanti tuh. Bayangkan misalnya setiap kali Prabowo datang ke kampus akan ditanya, itu bagaimana nih Pak Prabowo, foto di belakang Pak Prabowo itu masih kita mau pasang apa enggak kan? Dan di beberapa kantor juga orang akan susah untuk melihat ada Prabowo di kiri, ada Gibran di kanan tuh. Jadi ini yang kita sebut sebagai hal-hal yang secara antropologis itu berbahaya. Dan Jokowi nggak ngerti itu, bahwa penolakan terhadap Gibran itu sudah dinyatakan di dalam secara kuantitatif bahkan pada penolakan terhadap Kaisang. Itu satu paket berpikir kan. Kaisang cuma dapat 2,8%, itu artinya Gibran juga segitu sebetulnya tuh. Karena orang mesti lihat itu, bahwa ada kemuakan, bahkan bukan orang benci, orang muak lihat kelakuan Joko Widodo sebagai presiden yang tetap masih berupaya untuk mengatur-ngatur. Nah, kesabaran ini yang nggak mungkin dibaca oleh Yusril. Tentu Yusril hanya juga bertahan pada prinsip bahwa itu dalilnya udah diucapkan di situ. Tapi kalau kita baca secara agak sublim, Yusril sebetulnya tahu bahwa ini nggak benar. Tapi dia masih ucapkan itu. Tinggal kita cari tahu kenapa Yusril masih ucapkan itu. Padahal sebetulnya kalau Gibran dibatalkan, Yusril masih punya potensi untuk diangkat ke wakil presiden oleh Prabowo kan. Demikian juga Erlangga. Jangan ngompor-ngomporin. Ya itu kan karena Yusril teman baik saya, maka dia tahu bahwa saya menyodorkan sesuatu untuk dia pikirkan, bukan untuk dia bahas di TikTok seperti seorang yang lain. Oke. Nah, tapi sekarang kalau kita lihat perkembangan pasca Ramadan ya, terutama Idul Fitri itu kelihatannya memang terjadi pergeseran gitu, epicentrum kekuasaan begitu, Bung Rocky ya, kalau kita lihat tanpa disadari orang sekarang juga pusat perhatian publik itu bukan lagi pada Pak Jokowi tapi pada Ibu Megawati. Karena kita lihat kan bagaimana pertemuan soal pertemuan dengan Pak Prabowo dan sebagainya itu kan kemarin akhirnya kan satu misalnya Jokowi mania menyatakan bahwa yang jadi penghalang pertemuan Ibu Megawati dengan Pak Prabowo itu adalah Hasto. Sementara kemudian juru bicaranya Pak Prabowo, Daniel Anzar juga menyatakan Pak Jokowi nggak pernah menghalang-halangi Pak Prabowo untuk bertemu dengan Ibu Megawati. Dan kita bisa baca sebaliknya kan sesungguhnya itu gitu. Ini jadi menarik loh Bung Rocky. Ya, apalagi ada postingan 3 Eyang Putri bertemu Sri Mulyani, Megawati dan Ibu Retno. Tapi kalau kita bahas kenapa Mega kok ceria banget ketemu Sri Mulyani? Karena Mega tahu bahwa Sri Mulyani itu betul-betul profesional tuh, yang hanya ditindas oleh Jokowi. Tapi Sri Mulyani kan lebih enteng, dia mau mengatakan saya mengerti loh keadaan tuh. Jadi apapun mau saya mundur saya nggak tergantung pada kepentingan politik saya tuh, hanya demi kepentingan bangsa tuh. Jadi saya kira itu juga dimengerti oleh Ibu Mega, dan kelihatannya Sri Mulyani juga datang dari habitat kaum nasionalis yang bersisian dengan kepentingan Ibu Mega itu. Demikian juga Ibu Retno yang menganggap bahwa ya apa pentingnya, kan saya betul-betul orang yang tidak punya partai politik tuh, walaupun orang anggap dekat dengan Megawati. Jadi menteri-menteri yang tidak punya afiliasi dengan partai justru lebih enteng, lebih ringan untuk bertemu dengan Megawati. Lain misalnya yang punya afiliasi dengan yang dapat jatah dari Jokowi karena partai politik, ya mereka yang susah. Jadi benar, Ibu Mega akhirnya jadi istana kebangsaan baru. Kalau kita mau nggak perlu nyebut istana kerakyatan karena nanti jadi norak sebetulnya. Jadi istana kebangsaan, istana kebudayaan, istana nilai adanya di Teguh Umar. Nah itu yang membuat kalau kita bicara dengan tokoh-tokoh Jawa yang mengerti kebudayaan Jawa, itu puluhnya udah pindah dari Merdeka Utara ke Teguh Umar sebetulnya kan. Itu sinyalnya tuh. Jadi tetap
ada dimensi politik pertemuan antara Ibu Mega walaupun hanya dalam fotonya Sri Mulyani dan Retno tuh tentu itu mengkhawatirkan Ya, ya. kondisi kestabilan di Merdeka Utara. Ya, dan yang menarik ya, itu tadi ada menggunakan kata pulung. Saya kira mungkin lebih pasnya mungkin kilaunya ya gitu ya, lebih karena memang kilau Jangan ya. pakai kata-kata itu lagi, itu Iya. akan ada yang ngamuk lagi. Karena saya misalnya mengikuti Instagramnya Ibu Sri Mulyani gitu ya. Ini kan kita bisa carikan, nih mereka bicara hal-hal yang urusan eyang-eyang putih saja ini soal batik yang dikenakan, kebaya yang dikenakan. Padahal kan harusnya Ibu Megawati menghadapi pressure yang luar biasa. Tapi dari situ kita bisa membaca secara psikologis mereka ini secara psikologis sudah merasa di atas angin dong begitu ya. Iya, itu bahasa emak-emak ini atau bahasa eyang-eyang ini kita bisa menangkap bahwa dua dua putri Indonesia ini, Sri Mulyani dan Ibu Retno. Retno itu ya memberi ucapan atau dukungan atau persahabatan moral dengan Ibu Mega kan. Kan Hmm. tetap ada dimensi yang disebut sisterhood, persahabatan antar perempuan. Bagi mereka Ibu Mega menghadapi tekanan batin karena dikhianati oleh seorang laki-laki yang arogan akhirnya walaupun dulu dianggap sebagai sederhana tuh. Demikian juga Sri Mulyani ada dalam situasi yang sama. Sri Mulyani dulu pernah mengalami hal yang juga mirip-mirip karena disingkirkan di dalam kabinet SBY karena berselisih dengan Abu Rizal Bakri pada waktu itu. Ibu Retno tentu datang dari tradisi panjang birokrasi di Departemen Luar Negeri yang tahu bagaimana berdiplomasi, kalimat diplomasi. Jadi Sri Mulyani dan Retno menjadi sahabat ketika Ibu Mega ada dalam penderitaan sebagai seorang ibu tuh. Nah, ini yang kita sebut sebagai mothering, akhirnya tumbuh tuh. Kalau kita pakai istilah ethics of care. Ethics of care ini istilah filsafat yang kemudian jadi bagian perjuangan perubahan hukum tuh. Saya sebut istilah filsafat yang berakibat pada hukum ya, untuk mengingatkan bahwa sering orang menganggap tidak ada hubungan antara filosofi dengan hukum tuh. Jadi kelihatannya ada kilau-kilau baru di Teguh Umar, yaitu kilau dari tiga ibu ini yang merasakan bahwa ada pahit getir dalam perjuangan politik, apalagi dimensi sisterhood ini, dimensi femininity-nya. Ya, tapi pertanyaan saya, Bung Rocky, mengapa kemudian sekarang kendati katakanlah kan Ibu Megawati partainya menjadi pemenang pemilu, ya. Tetapi kan kita tahu bahwa dalam hal ini calon presiden yang didukung oleh Ibu Megawati bahkan suaranya mendapat suara yang paling rendah begitu. Tetapi kenapa kemudian kelihatannya para politisi yang lain itu melihat bahwa faktor Ibu Megawati itu jauh lebih penting gitu ketimbang faktor Jokowi untuk masa depan Indonesia ini. Ya, Jokowi dianggap ya sudah memberantakan demokrasi, dan kita tahu dunia sekarang sedang mau recover dari keadaan yang tidak demokratis karena ada Cina yang jadi arogan, ada beberapa kesulitan mengembalikan fungsi demokrasi di Amerika Selatan kan. Soal-soal itu juga ada tekanan politik kanan, fasisme kembali lagi di Eropa itu. Jadi dunia lagi berupaya untuk melihat bagaimana Indonesia sebetulnya yang sudah demokratis terjerembab lagi pada potensi otoritarian, pada potensi pseudo demokrasi itu. Jadi timbul semacam keinginan untuk melihat bahwa mesti ada yang menegakkan kembali demokrasi, dan itu adanya pada Megawati. Nah, tulisan Megawati kemarin itu betul-betul berbunyi itu, dan dibandingkan dengan Jokowi yang sama sekali nggak ada keterangan yang bisa membuat bangsa ini percaya bahwa Jokowi itu sebetulnya orang yang paling demokrasi kan. Setelah Pilpres selesai, bahkan Jokowi tidak pernah satu kata pun bicara tentang kondisi demokrasi bangsa itu. Itu intinya tuh. Nah, Megawati dapat momentum untuk kita percayakan untuk menginvestasikan kembali demokrasi melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tuh. Nah, keadaan ini memungkinkan publik kembali pada satu upaya untuk melihat arah bangsa ini. Nah, arah bangsa ini bagi Megawati jelas ada prinsip-prinsip kooperasi, prinsip solidaritas, prinsip kemanusiaan internasional tuh yang nggak ada pada Jokowi. Jadi baru sekarang misalnya orang melihat bahwa Jokowi memang cuma tukang kayu yang dapat kesempatan untuk tampil sebagai pemimpin, tapi tidak memanfaatkan tukang kayuan dia yang biasanya sederhana karena langsung berubah menjadi pameran kemewahan kekuasaan kan, yang dalam bentuk dinasti itu tuh. Jadi orang
akhirnya dapat semacam teguran batin bahwa Megawati sebetulnya jujur di dalam mengucapkan demokrasi, walaupun dianggap bahwa Megawati kadangkala lamban untuk mengambil keputusan karena mesti tirakatan dulu sama di segala macam. Itu tradisi Megawati sebagai politisi yang dibungkus oleh kultur etniknya dia sendiri kan. Tetapi value demokrasi tetap ada pada Mega, bukan pada Jokowi. Iya, ya. Dan sebenarnya ini ya perkembangan terbaru seperti kita bahas kemarin kan sebenarnya memberikan harapan kepada kita ya, Bung Rocky, di tengah kelihatannya situasi yang tidak menentu seperti sekarang yang kita sebut uncertainty, tapi pulihnya kesadaran masyarakat itu, pulihnya civil society itu memberikan harapan. Dan sebenarnya sekali lagi juga ini imbauan kepada tentu hakim di Mahkamah Konstitusi, ini semuanya tinggal di tangan Anda seperti kita sebut kemarin bahwa tombol on off-nya mau jadi apa nih bangsa ini, mau jadi gelap atau mau jadi terang, itu tergantung para 8 orang dewa di hakim di Mahkamah Konstitusi. Begitu Ibu Mega menyebutnya. 9 tadi, tapi kita ralat jadi 8 karena yang satunya itu dewanya sudah dimakzulkan gitu ya. Itu betul sekali tadi harus bahwa Mahkamah Konstitusi akhirnya menangkap ada yang ideal akhirnya, yaitu suara masyarakat sipil tuh. Dia belum pernah ada keadaan di mana suara masyarakat sipil itu berkumpul untuk mengucapkan satu prinsip utama dalam demokrasi, itu keadilan tuh. Dan itu yang terbaca sebetulnya dalam banyak poster, kendati demonstrasinya kadangkala terlalu mungkin dianggap tidak sopan, tapi isinya sama, yaitu keinginan untuk memulihkan demokrasi. Nah, hakim-hakim ini membaca itu tuh. Dan lawyer-lawyer dari 02 tidak mampu membaca itu karena mereka hanya mendalilkan selalu hal yang teknokratis tuh, hal yang sangat teknis. Buktikan dong, buktikan. Ya, membuktikan itu membutuhkan peralatan di luar hukum positif kan. Itu yang pernah disebut oleh seorang perempuan eksponen keadilan di Amerika, yang dia bilang begini, the master's tool will never dismantle the master's house itu. Jadi peralatan raja tidak mungkin dipakai untuk membongkar istana raja, karena itu perlu peralatan luar tuh. Nah, hukum itu peralatan raja di Indonesia itu. Hukum itu dalam keterangan dirty vote itu hukum yang dibuat untuk membenarkan kekuasaan tuh. Kita tanya pada Ferry, tanya pada Bivitri, tanya pada Uceng, mereka tiba berkesimpulan bahwa memang ada hukum, tapi hukum itu hukum yang dipakai untuk sebagai tangan-tangan kekuasaan aja tuh, yang disebut sebagai autocratic legal reasoning. Jadi hal-hal ini yang memungkinkan kita melihat bahwa Indonesia sebetulnya pulih kembali justru karena cawe-cawe Jokowi udah maksimal. Nah, itu selalu bandulnya begitu tuh. Jadi Jokowi yang diberi kesempatan untuk memimpin dengan cara sederhana, ternyata tumbuh sebagai seorang otoriter. Nah, masyarakat sipil melihat itu, dan Mahkamah Konstitusi saya kira akan mempertimbangkan dengan sangat pikiran-pikiran masyarakat sipil, untuk akademisi. Oke, baik, terima kasih, Bung Rocky. Ya, sekali lagi, hilaukan 0%. Yes, terima kasih. Yo.